sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Makanya anak saya malu. Sekarang kalau ngajar sekali. Kalau tahu ngajar Atau Kang Deddy Mulyadi soal Habib Bahar menjadi sorotan, teman-teman. Bukan cuma itu aja, Habib Bahar diusir dari panggung karena ceramahnya yang, mohon maaf, tidak pantas. Coba kita simak dulu ya teman-teman videonya. Anda sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Itu adalah bagian dari upaya doktrinisasi. Jangan dibiarkan orang lain menguasai pikiran Anda, mengendalikan Anda, mengikuti Anda sesuai dengan pikiran mereka yang tidak punya visi buat negara. Jangan, Anda akan jadi bangsa bodoh. Dan jangan berpikir juga yang pakai jubah dan pakai sorban itu orang soleh. Tidak. Udahlah, doktrin-doktrin itu lepaskan. Sudah saya terlalu sia. Kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa, tapi diukur. Pecinya sampai terlepas begitu ya. Pecinya. Oh, dikasih. Saya udah arah pulang. Saya sebentar di Tanara, saya udah arah pulang. Saya ditelepon. Sebenarnya saya nggak mau datang di Nentara. Saya ditelepon oleh panitia dan mengatakan bahwa saya nanti kalau Habib nggak datang, bagaimana acara kita ini ditekan. Saya nggak tahu kalau ngomongnya itu benar ditekan atau enggak, karena saya orangnya paling nggak bisa ditantang. Kalau ada aparat yang mau tekan acara, pasti saya datang ke acara tersebut. Saya nggak tahu ditipu, nggak tahu benar, nggak tahu enggak ditekannya, sehingga saya datang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena cinta saya kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Intinya sedikit yang saya sampaikan. Sampai tadi panitia ini ngomong, walaupun Habib pakai ceramah nggak apa-apa. Ya udah, saya usah ceramah, udah datang, cukup lihat aja saya. Panitia yang ngomong, bagaimana kalian? Laki-laki itu dipegang omongannya. Ceritanya ngambek nih. Saya semalam ceramah di Jambang Surali baru sampai pondok jam 8 pagi. Udah banyak tamu, berangkat lagi ceramah. Sebelum kita lanjut ke pidato Kang Deddy Mulyadi, coba kita dengarkan dulu para alim ulama juga memuji Kang Deddy. Ya, para ulama Ma'rifat, Buya Yahya. Ini Habib Bahar kok mencela sih? Coba kita simak dulu ya teman-teman. Tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung, oh tidak saya dukung. KDM, Kang Deddy mah kamari ker pembukaan sabakoh. Oh, kelamun hek ngupingkeun abdi ge dibajaan ku supir, Kang, ieu teh KDM keur pidato cik cenah kumaha cok buka sih. Dikupingkeun bener. Bahasa Al-Qur'an. Yayakeun musabakoh tilawatil Qur'an teh. Sabenerna mah lain tujuan menang nomor. Teu penting juara hiji, juara dua penting. Waduh, gubernur aya nu kitu bro. Pan urang mah eta nu pentingna teh. Nalar Quran juara sugan we aing ke Mekah. Pan geus ke Mekah mah disebut Kang Haji aing teh. Lebih sejuk mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang disebut-sebut dikafirkan, dimusyrikan daripada Habib Bahar. Jujur saya rasakan itu ya teman-teman. Coba kita simak dulu pidato dari Kang Deddy. Kebencian, kafirisasi, musyrikisasi pada saya sudah dilekatkan sekian tahun yang lalu. Justru saya hari ini paling menikmati. Kenapa? Karena seluruh gagasan-gagasan dulu itu baru diakui sekarang. Lewat apa diakuinya? Lewat YouTube.
Dengan YouTube itulah orang bisa memahami pikiran, gagasan saya secara utuh. Tak ada lagi dikaitkan dengan agama, tak ada lagi dikaitkan dengan politik. Sebuah originalitas mengalir. Saya nggak pernah apa-apa, saya hanya setiap hari melakukan apa yang hati saya menginginkan, kemudian direkam, kemudian di-post, kemudian selalu menjadi sesuatu yang diperbincangkan orang. Apa sih kita mau belajar tentang apa ini semua? Kita mau belajar tentang bahwa sumber ilmu itu adalah hati. Karena dari hatilah mengalir mata air kecemerlangan yang bisa melakukan perubahan terhadap manusia, dan puncaknya itu bisa membentuk sebuah peradaban besar. Kita mau beradab intelektual gaya mana? Gaya barat. Kita mau ikutin cara berpikir barat secara terus menerus, mengakibatkan kita semakin tidak mengenal diri kita, dan pada akhirnya kita juga menjadi asing terhadap diri kita, yang pada akhirnya kita menjadi miskin karena pemikiran itu. Apa yang mengakibatkan keterpurukan dalam berpikir kemajuan? Hancurnya teologi dalam peradaban Indonesia. Ketika kesundaan diturunkan lagi pada lebih rendah lagi, kamu orang mana? Orang Gurudug kah? Orang Campaka kah? Orang Sukasari kah? Orang Jatiluhur kah? Orang Maniis kah? Maka Anda itu papat kalimat tunggal, maka Anda bersatu bersenyawa dengan di mana Anda dilahirkan di situ. Ada 4 komponen dasar saya bilang secara material, yaitu tanah, air, udara, matahari. Orang Bali merumuskan itu dengan 4 warna. Tanah warnanya hitam, air warnanya putih, udara warnanya kuning, matahari warnanya api, warnanya merah. Maka 4 warna itu ketika bersatu, maka dia menjadi makhluk. Tak ada kehidupan tanpa satu unsur ini hilang. Tak ada kehidupan kalau tak ada air. Tak ada kehidupan, tak ada udara. Tak ada kehidupan, tak ada matahari. Tak ada kehidupan, tak ada tanah. Tak ada. Karena tak ada, ini harus ada. Ketika ada, agar hidup maka harus bersenyawa. Maka falsafah Sunda Siliwangi. Apa itu? Silih asa, silih asih, silih asuh. Kalimatnya, nu jauh urang deketkeun geus geuleut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Apa falsafah hidupnya? Yaitu manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain itu saling membutuhkan. Falsafah tauhidnya orang Timur, tauhidnya orang Sunda. Nanti Anda baru ngomong Islam belakangan, kan nanti saya salah tafsir. Nah, itu di situ prinsip pembangunan adalah itu. Tidak belium kontra omnos, tidak falsafah barat di mana manusia adalah penakluk alam. Bukan, falsafah timur adalah manusia itu bersenyawa dengan alam, bersama alam. Anda di sekolah sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Kita ini gagal, ngaku Islam gagal. Nggak ada, Islam itu saling bunuh, nggak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asih, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur. Semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Arsitekturnya semua dari bambu. Lihat mataharinya berapa derajat dia kalau panas, kalau tenggelam berapa derajat, meletakkan sekolahnya di mana. Maka di situ sekolah tuh hidup, jendelanya hidup, pintunya hidup, semua hidup dan menghidupkan. Lahir impres, lahir arsitektur asal-asalan, di dalamnya mematikan. Nggak ada Islam di situ, kagak ada. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kaca, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini,
Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku. Guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya, guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar. Maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar. Pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika, lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking. Maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Merdeka. Guru tugasnya memandu. Ini standar dasarnya calistung, baca, nulis, ngitung. Nggak bisa ngitung ditukar dengan kalkulator, nggak bisa. Secanggih apapun perkembangan teknologi, metodologi ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu pelatihan otaknya agar bergerak. Anak-anak belajar stres. Jadi kalau di sekolah stres nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang nggak normal tuh nggak stres lagi. Jadi orang gila tuh orang yang sudah merdeka dari stres. Jangan dipikir, loh, Anda ketika melihat orang gila stres jelema teh salah. Dia tuh sudah terbebas dari stres. Tugas manusia itu apa? Mengelola stres. Karena hidup itu dari masalah ke masalah. Tugas manusia itu mengelola pikiran, mengelola masalah. Maka masalah menjadi kekuatan. Maka dalam ilmu matematika, negatif kali negatif positif. Masalah dikali masalah keberhasilan. Jadi saya seperti ini, saya hidup bersyukur. Dari mana bersyukur? Dilahirkan jadi orang miskin. Bersyukur, bapak saya anaknya 9, saya anak paling bungsu. Bersyukur. Ulama senang hidupnya, tidak terlalu berat, nggak seberat saya, pendidikannya sedikit, nggak menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa sabab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah. Karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak keletiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang. Maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai, sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi. Jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus orang
makanya orang Nusantara itu sudah monoteism dari dulu, udah monoteism. Anda bayangin orang Sunda apalagi sudah monoteism, apalagi orang Sunda, ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Itu sopan. Kenapa tuh sopan? Nyebut ngaran Bapak we teu meunang, komo nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok Dedi nyebut ngaran Bapak Dedi wanita, henteu. Komo nya Gusti. Wani. Teu kudu diucap-ucap. Teu kudu diengap-engap da Gusti mah kawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteism ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak merebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa. Makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah menyimak pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy membahas tentang salah satu tokoh yang mana mohon maaf ya, bicara seperti ya, orang berilmu tapi mengkafir-kafirkan orang, ya, menghina orang. Itu yang tidak boleh ya teman-teman. Yang dianjurkan yaitu lemah lembut, ya, sopan santun, seperti itu ya teman-teman. Semoga ada pelajaran nih buat para pemuka agama yang mana sering mengkafirkan orang ya. Karena dia sudah sampaikan itu sudah sangat jelas ya teman-teman. Oke, diberikan ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.